depannya. Ternyata Huzi adalah orang yang membuat dokumen palsu, dan Xiaomei dengan murah hati membayar, bahkan memberi tip 100 yuan lebih. Sementara itu, setelah dua pria berbaju hijau pergi, seorang pria berbaju abu-abu masuk ke rumah gadis itu. Sebenarnya, pria inilah yang menjadi rekan transaksi Huzi. Tentu saja, dia juga datang demi uang itu. Setelah pria itu masuk, dia langsung ke kamar mandi, tapi toilet tidak bisa disiram. Dia tidak terima dan berniat memperbaikinya, namun tanpa diduga malah menemukan uang itu. Sebelum sempat mengambilnya, Xiaomei sudah buru-buru kembali. Pria itu segera mengembalikan toilet seperti semula dan panik bersembunyi di lemari pakaian. Kali ini Xiaomei pulang membawa keranjang bambu besar untuk dua mayat di rumahnya. Saat memindahkan mayat, setetes darah menempel di lengannya, jadi Xiaomei pergi ke kamar mandi untuk membersihkannya. Namun tanpa sengaja dia menemukan puntung rokok di dalam toilet. Gadis itu langsung sadar bahwa ada orang di rumah. Dia segera mengambil sebilah pisau dapur dan mulai mencari ke seluruh rumah. Sementara itu, pria di dalam lemari perlahan mengangkat pistolnya, siap menembak kapan saja. Tepat saat gadis itu hendak membuka pintu lemari, bel rumah tiba-tiba berbunyi lagi. Gadis itu terpaksa membuka pintu. Kali ini yang datang seorang polisi, mengaku sedang mengejar penjahat dan ingin meminjam balkon rumah gadis itu. Namun, ketegangan gadis itu membuat polisi curiga. Gadis itu menyembunyikan pisau dapur di belakang punggungnya. Tapi polisi tetap sadar ada yang tidak beres. Apalagi ada mayat di keranjang bambu. Xiaomei ketakutan dan segera mengangkat kedua tangannya. Saat itu juga, polisi sadar mungkin masih ada orang lain di ruangan. Lalu mengangkat pistol dan langsung menuju lemari. Sementara itu, pria di lemari juga sudah bersiap-siap. Setelah beberapa kali tembakan, kedua pihak tewas. Bulu-bulu jaket tebal beterbangan memenuhi ruangan. Xiaomei bingung. Kini dia hanya bisa membeli keranjang bambu yang lebih besar. Suara tembakan menarik perhatian tetangga yang penasaran. Mereka berlari ke jendela Xiaomei untuk mengintip, dan hasilnya mengejutkan. Polisi yang tewas ternyata pacarnya. Namun, tetangga Xiaopang tidak menyangka pacarnya kecelakaan. Yang pertama terlintas justru pacarnya berani mengkhianatinya. Ia berbaring di sofa dengan marah dan kesal. Saat itu, beberapa temannya memberinya saran. Laki-laki seperti itu memang seharusnya diputuskan tegas. Xiaopang mendengarnya dan tersenyum tipis. Ternyata itu ide bagus. Tak terduga, di sisi lain, saat gadis itu baru keluar rumah, polisi yang sudah mati 2 hari tiba-tiba hidup kembali secara misterius. Ia segera pulang dan menceritakan hilangnya dirinya pada pacarnya, Xiaopang. Sementara Xiaopang memakai cara yang disarankan temannya untuk menyingkirkan pacarnya. Di sisi lain, Xiaomei datang ke rumah sahabatnya. Awalnya ingin membeli keranjang bambu bersama, tapi tanpa sengaja menemukan sahabatnya